Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 30 Agustus 2020, Minggu biasa ke-21, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema berani menderita. Dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Hari ini Yesus menantang para muridnya untuk melihat bahwa mengikuti Dia bukanlah jalan untuk meraih sukses di dunia, bukan juga untuk bebas dari penderitaan, bukan pula untuk menduduki sebuah kursi kekuasaan. Sebaliknya, Yesus menunjukkan penderitaan sebagai jalan untuk bahagia. Berdasarkan Matius bab 16 ayat 21. Lalu kita semua seperti Petrus, tak ingin derita dan kematian menjadi jalan menuju bahagia. Kita mau terlepas dari semua derita dan pengorbanan. Petrus berkata, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Dalam Matius bab 16 ayat 22. Petrus dan kita semua yang ingin menghindari derita demi nama Kristus dijuluki Yesus yang iblis. Bukan ini merupakan sebuah teguran keras? Karena iblis pasti menuntun kita kepada alam maut, namun salib membawa kita pada sukacita kekal. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Aku." Dalam Matius bab 16 ayat 24. Sebuah syarat untuk menjadi murid yang berat dan penuh tantangan. Lalu apakah kita menghindarinya? Tidak, bukan? Buktinya bahwa miliaran orang telah menjadi pengikutnya. Berarti kita semua sudah siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap kehilangan nyawa demi namanya yang kudus. Lalu apa yang kita takuti karena kita telah dengan sukarela menjadi muridnya? Memikul salib dan berani menderita tidak berarti bahwa kita membiarkan diri kita hidup dalam penderitaan. Kita diberi akal untuk berjuang, memenuhi kebutuhan, dan memajukan kesejahteraan hidup. Namun semua bentuk kesejahteraan itu menjadi sia-sia jika demi Dia kita banyak memperhitungkan untung rugi dan menghindari derita. Kadang kita tak sudi meluangkan waktu, tenaga, bahkan harta kita demi nama Yesus. Pertanyaannya, di mana Yesus? Bukankah Dia sudah tak ada sekarang? Kita ingat kata-kata Yesus, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku." Dalam Matius bab 25 ayat 40. Jelaslah sekarang bahwa pengorbanan kita untuk sebuah tindakan kasih adalah untuk Dia, Tuhan kita, yang hadir dalam diri mereka yang membutuhkan pelayanan. Hadir dalam gereja yang harus dihidupi, hadir secara dalam ekaristi dan yang harus disembah dengan hormat, dan hadir dalam setiap persekutuan doa. Maka, salib dan korban kita adalah berani memberi waktu, tenaga, dan seluruh diri kita. Saat itu dibutuhkan demi namanya, meskipun kadang harus menderita. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku." Dalam Matius bab 16 ayat 24. Saudara, jangan takut berkorban, jika korban itu menjadikan kita semakin sempurna sebagai pengikut Kristus.
Salam Kornovum, hati baru. Dia yang menunjukkan syarat-syarat bagi kita untuk mengikuti Dia, senantiasa menguatkan kita dengan berkat-Nya yang Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.